Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memujinya dan memohon pertolongannya dan memohon ampun atas segala baik itu kesilapan maupun kekhilafan, baik disengaja atau tidak, dan kita berlindung kepadanya atas segala keburukan-keburukan yang bersumber dari diri kita, dari jeleknya amal-amal kita, dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan, pertolongan, petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita memperbanyak salawat dan salam, berqudwah, meneladani, mencintai. Dialah utusan Allah, penutup para nabi dan pelengkap syariat ini, dan dialah yang membawa agama yang diridhai. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nenek, ayah, ibunda, abang, kakak serta anak-anak kami, dan terkhusus seluruh pengurus Masjid Al-Kautsar, para imam, muazzin. Mohon izin, saya ingin menyampaikan satu tema, dan tema ini berkaitan dengan loyal atau disebut al-wala, loyalitas, dan anti loyalitas, al-barra. Tema ini sengaja saya hadirkan karena berkaitan dengan akan hadirnya Natal dan Tahun Baru Masehi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apa kaitannya dengan toleransi beragama? Dan seperti apa pemahaman dalam Islam ketika kita bicara tentang perayaan-perayaan atau hari-hari besar yang bukan Islam? Tema ini yang melatar belakanginya adalah karena rapuhnya, atau bahasa yang lain adalah serangan-serangan akidah di zaman modern, pelemahan-pelemahan pemahaman Islam, dan bercampur aduknya antara yang hak dan yang batil. Dan anehnya lagi, kebodohan yang dipertontonkan. Yarhamukallah, yarhamukallah. Zaman ini karena ingin viral, yang ditontonkan kepada kita adalah
sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat, direkam, di-share, maka yang melihatnya akan mengatakan, wah, berani dia ya, kok bisa. Lalu orang geleng-geleng kepala. Ini zamannya. Karena ini diawali dengan pemahaman akidah yang lemah. Sedangkan wala wal barra ini sumbernya adalah akidah. Diambil dari dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sepintas, saya ulangi, sepintas kalimat ini biasa saja karena sudah biasa didengar. Padahal kata ulama begini, kalimat ini bukanlah pernyataan biasa yang bermuatan datar. Kan orang menganggap datar aja. Coba kau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seolah datar saja, biasa. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menandakan kode bahwa dia ini muslim, ya kan? Itu saja. Kalaulah pemahaman orang begitu saja, hanya ingin menampakkan identitas, maka ini yang membahayakan sekali kepada generasi kita. Kata ulama, di situ ada kalimat la, tiada, ada kalimat illa. Kata ulama begini, kalimat la dan illa ini menyimpan pernyataan, tuntutan, satu penolakan, yang kedua adalah penetapan. La ilaha penolakan, illallah itulah yang ditetapkan. Sekaligus kalimat ini adalah, kata ulama, tuntutan sikap. Kalau bahasa Arabnya muqtadal mauqif, kita harus punya sikap. Paham? Contoh, jika kalimat la ilaha illallah ini dihina, bapak marah enggak? Ibu marah enggak? Itu namanya ado sikap. Artinya terbangun sensitif, empati, memperjuangkan apa yang diikrarkan. Coba Bang, kalau orang tua abang dihina, ngamuk enggak? Hah?
Kita dulu SD ada kawan ni provokator, ditulisnya nama ayah kawan ni, ditulisnya nama ayah kawan ni. Siapa yang berani menginjak? Kan begitu dulu kan? Dakduk. Dulu begitu cara orang. Pertanyaan saya, gimana kalau Allah yang dihina? Bagaimana kalau Rasul yang dihina? Apa sikap kita? Ini dia. Cuman anak-anak kita ini sebenarnya harus dia dengar. Mungkin kalau yang sering mengaji, paling ini mengingat tambahan ilmu. Tapi kalau anak-anak kita ini harus didengar. Karena apa? Sekarang mohon maaf ya, sudah banyak anak-anak kita, remaja-remaja kita secara tidak langsung dirusak akhlaknya, yarhamukillah, dirusak kepribadiannya, dirusak pola pikirnya, secara tidak langsung murtad. Contoh, walaupun ini dijadikan karena mau pemilu, kan kita tahu yang nomor 1 siapa? Anies. Dengan slogannya apa? Amin. Jadi saya baru dengar juga ketua partai ini bukan pendukung Amin atau Anies ini. Dia bilang apa? Sekarang hebat katanya. Bahkan dalam sholat, karena loyalnya kepada calon presiden nomor 2, ketika imam baca waladhdallin, dia tak mau mengucapkan amin katanya. Bahkan tahiyat pun tak mau 1 jari, 2 jari katanya. Sampai begitu. Coba, mohon maaf ya kalau ada di sini pendukung ABC, saya bukan itunya. Saya merasa sensitif karena agama dipermainkan. Kalian boleh ngomong apa saja, tapi jangan agama kalian hina. Kami marah, dan hak kami marah karena kami mengucapkan la ilaha. Al-Fatihah itu ayat bukan? Surah Al-Fatihah ayat. Jangan kalian buat lucu-lucu. Karena Al-Quran itu mukjizat. Sumbernya dari siapa? Allah. Itu maksud saya tadi. Ada tuntutan sikap. Dan anehnya sekarang banyak orang bermunculan, penghina-penghina agama ini dibiarkan. Jadi sebenarnya tuntutan sikap itu harus dimulai dari pemimpin, menteri, dewan. Anak kita ini nggak tahu 20 tahun lagi entah jadi RT, RW, lurah, camat. Besok duduk dia di kursi dewan. Orang menghina Allah, menghina Rasul, dia diam aja. Maksud saya apa, Bapak Ibu? Zaman ini orang lebih mempertahankan kedudukan jabatan ketimbang dia membela agamanya. Ustadz, saya nanti kalau bersuara, saya di PAW. Digeser saya, dinonjobkan saya,
Jadi Bapak Ibu, orang hari ini punya jabatan, jadi bukan untuk membela agama, tapi apa? Dia diam, padahal dia punya kekuasaan ketika agama dihina. Kenapa? Nggak punya mauqif, nggak punya sikap. Kenapa tak punya sikap? Karena tak paham beragama itu. Kenapa tak paham agama? Karena dulu ayah maknya, keluarganya tak pernah menanamkan wala wal barra. Taunya anaknya main game, kedai kopi, pacaran, baju terbuka, celana sepontong, sholat tidak, melalai, mengaji tidak. Gimana kalau itu yang jadi RT, jadi RW dan lain-lain? Jadi guru pula. Perhatikan kalimatnya. Tuntutan sikap yang berlawanan, yaitu menolak dan menerima, membenci dan mencinta, melawan dan membela, serta menghancurkan atau membangun. Ada perlawanan. Itu namanya wala wal bara. Kepada siapa Anda mencinta, kepada siapa Anda membenci, kepada siapa Anda taat, kepada siapa Anda mengingkari, harus jelas. Coba Bapak Ibu, gara-gara kerja nggak sholat, yang ngasih kerjaan Allah. Sehat, dia pergi main domino, main catur. Waktu sakit baru mau sholat. Udah kolaps, miskin, usahanya hancur, baru mau sedekah. Waktu kaya, sombongnya minta ampun. Nih, maka kata ulama, maka dalam perspektif inilah kita mendapatkan pengertian bahwa syahadah menuntut loyal. Coba, pernah nggak kita dengar sporter bola bunuh-bunuhan, pukul-pukulan hanya karena kalah menang wasit, nyawa melayang hanya karena itu loyal namanya. Ibu baru dengar nggak? Pendaki gunung di Sumbar mendaki gunung itu meletus gunung di atas, turun jadi mayat. Coba, itu loyal. Pendaki gunung aja loyal, berhari-hari lelah-lelah. Iya kalau sholat. Kita 10 meter jarak rumah ke masjid, tak ke masjid. Orang mendaki gunung, naik mobil, beli sepatu gunung, celana gunung, tas gunung, loyal, pulang jadi mayat. Kita suara azan dengar, tempat wudhu mudah, AC, karpet, Anda tidak ke masjid. Itu apa namanya? Itu namanya bongak. Ini suara luar, bagus sekali. Nah, masa kita kalah sama pendaki gunung?
jalannya terjal. Ia kalau selamat, kalau ada harimau, di mana wuduknya? Ini tayamum. Saya udah pernah daki gunung, survive 3 hari 4 malam di hutan pakai ponco aja, pernah. Mendaki bukit Tursina di Mesir, pernah. Ada masjid di atas, ada gereja di atas. Tahu saya. Sunrise, sunset, hanya untuk selfie, matahari terbit, matahari terbenam, menghabiskan biaya puluhan juta. Kita kalah, surga di depan rumah, nggak bisa melangkah. Apalagi kata-kata yang cocok kecuali bodoh sama bongak. Anda pergi ke Nagasakti, Anda pergi ke Car Free Day, hujan-hujan, berjoget, belanja, habis duit, bisa. Apa nih? Zaman apa nih? Di mana loyal yang kita bilang la ilaha illallah, Anda tidak datang padahal muslim. Coba saya tanya ibu kenapa ke masjid? Karena loyal. Karena kalau saya tidak sholat, ada yang hilang dari hidup saya, ada yang risih. Saya takut neraka, saya pingin masuk surga. Itu loyal namanya. Kenapa wanita pingin berjilbab, keluar rumah berjilbab? Karena dia loyal menutup aurat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kalau tidak, mencium bau surga aja tidak bisa. Kenapa? Lebih loyal lagi jambu madu, jambu citra ketimbang wanita yang membuka aurat. Nangka saja dibungkus, jambu saja dibungkus. Ya, kok ibu kok tegolak, awak tegolak. Karena itu loyal kita. Maka di sini kata ulama, sekaligus ada bahasanya anti loyalitas. Kenapa Anda membenci kalau ada orang yang memang muslim tapi dia tidak sholat? Coba Nabi gimana? Nabi marah. Kalah kita sama orang buta, Abdullah Ummi Maktum. Ada satu kisah saya baca, sengaja orang buta ini mengikat tali dari masjid ke rumahnya. Sepanjang-panjang tali diikat dari masjid ke rumahnya, supaya dia orang buta ini menuntun dia ke masjid. Tali itu semakin loyalnya. Masya Allah, orang buta dia nggak mau menyusahkan orang dan dia pingin dapat pahala jamaah, dia ikat tali dari masjid sampai ke rumahnya. Masya Allah. Baik, kita bahas masalah al-barra dulu. Kalimat la ilaha, tidak ada ilah yang patut disembah, adalah konsekuensi dari sikap bara.
Langsung, karena waktunya singkat, saya langsung ke tema. Kira-kira kalau ada saudari kita dari non-muslim melakukan Natal, kita ikut, gimana kira-kira? Kita bahas. Padahal anti loyalitas ini adalah konsekuensi syahadah, satu. Kedua, kalau bahasa ulamanya, takhallasa, artinya berlepas diri. Ada satu surah dalam Al-Quran, Nabi dirayu sama orang musyrik kafir Quraisy. Datang mereka. Saya baca ini dalam kitab sejarah dan asbab nuzul. Mereka minta Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kita bersyarikat menyembah? Kata Nabi, seperti apa mekanismenya? Kata mereka, tahun ini kami menyembah Tuhanmu ya Muhammad, tapi tahun berikutnya kau ikut juga menyembah Tuhan kami. Allah marah, turun ayatnya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, hai orang-orang, ayyuhal kafirun, aku sama sekali tidak menyembah apa yang kamu tidak akan menyembah. Apa yang kamu sembah. Kamu juga begitu. Wala antum abiduna ma, kamu juga tak boleh menyembah apa yang aku sembah. Aku juga begitu, tak akan kusembah apa yang kalian sembah. Ujungnya apa? Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Fair. Muncul kalimat, ada namanya tasbih, membuat orang ragu. Ini kan Pak Ustadz toleransi. Nanti kita takut dibilang ekstrim, radikal. Di sini dia. Di sini iblis datang. Nabi Nuh marah kepada kaumnya. Ada ayat Wabiya, Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra, ya kan? Itu kan awalnya begini. Iblis datang menjelma menyerupai manusia kepada orang-orang yang didakwahi, dan mereka bilang, kalian tidak usah langsung menyembah Allah, kita buat aja patung orang-orang soleh yang dulu yang ada di zaman. Itu kisah. Nabi Nuh marah, tak boleh. Mereka tidak, tetap bisikan iblis yang berwujud manusia tadi dia ikuti. Dipahatlah patung, wajahnya ada Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Itu nama-nama orang soleh. Tapi
sedikit demi sedikit dilencengkan sama iblis. Ujung-ujungnya dan akhirnya mereka yang mereka sembah adalah patung. Sekarang iblis itu menggodanya lewat kalimat-kalimat. Kalian orang Islam jangan ekstrim, jangan radikal. Ini kalimat iblis supaya dia bilang netral. Mana ada dalam Islam yang dibilang netral? Kalau netral itu tak ada agama. Coba, apa arti kul huwallahu ahad? Kalau netral gimana? Katakanlah Allah itu esa. Kalau netral itu iblis. Mana bisa manusia netral? Harus ada sikap. Ada yang ditetapkan, ada yang disingkirkan. Mana bisa hari ini menyembah Allah, besok nyembah patung, dibilang apa? Netral. Itu bonga tuh. Jadi ada kawan punya anak. Anak ini kuliah di luar kota, ikut grup komunitas penyembah api, dan ternyata komunitas itu adalah kaki, istilahnya underbownya Yahudi. Banyak mereka buat Freemasonry, apalagi yang macam-macam itu, klub-klub Rotary Club itu punya Yahudi. Belum lagi yang agama lain, mereka punya underbownya. Misi-misi terselubung untuk menjebak anak-anak kita ketika masuk perangkap ini, mau nggak mau menjalani. Salah satu yang banyak kejebak itu perempuan, udah bunting duluan, ngakunya mereka muslim bla 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 bla, masuk ngebar ngebir, dikasih obat, hamil, mau ngomong gimana, rupanya mereka itu bukan agama Islam. Kejebak. Akhirnya kau mau pilih mana? Kau kunikahi masuk agamaku atau kau bunting sendiri? Pilih. Habis. Itu terjadi. Saya ditelepon, maaflah Pak Ustadz, gimana anak saya ini gara-gara pergaulan bebas. Saya tanya, kau di mana Bu? Pak, jangan sekarang kau teteskan air matamu, selama ini tak kau jaga anakmu. Pilihan terakhir apa? Disedot, dipakum, digugurkan untuk menutup aib sekampung. Ngeri. Nauzubillah. Jadi jangan coba-coba temakan isu. Itu kata-kata iblis. Kadang berjilbab juga dia. Saya Bu, sudah kena prank saya. Waktu itu saya ketua zakat di salah satu masjid. Datanglah Ramadan itu bendelan amplop mu'allab seikat.
Saya tolak. Saya pulang ke rumah didatanginya juga. Bapak ngamuk dia. Mencarut-carut bulan Ramadan, mengamuk mencarut. Curiga saya ini. Saya panggil pengurus. Mana suratnya sini? Dipikirnya saya kaleng-kaleng. Suratnya sini. Dia udah mulai agak gelisah dia. Ibu dapat surat dari mana? Dari An-Nur, surat Mu'allab. Ibu tenang. Ada pengurus. Saya penceramah An-Nur ketika itu. Ketuanya, semua pengurusnya saya kenal, saya telepon. Mu'allab Center saya telepon. Atas nama ibu ini, apakah kalian ngasih surat? Tak ada Pak Ustaz, bohong tuh katanya. Ini banyak aduan ke kami gitu. Nah, saya speaker kan. Nggeretek. Dia udah mau lari, jangan mana-mana. Orang tuh Ustaz di scan-nya, diganti fotonya. Saya cek. Saya tidak tahu ya, nama Ramadan Allah yang mengarahkan kita kan. Saya bukan tak mau ngasih duit ini, zakat itu dikasih ke tempat itu dulu. Kita mengambil di situ, kita data dulu orang miskin di situ. Ini ibu dari mana? Mau kemana? Tiba-tiba dapat duit. Saya nggak tahu ibu. Akhirnya kita sibuk, kita lari dia. Tiba-tiba hilang. Saya ikuti dari belakang. Rupanya ada oplet yang mengangkut nurunkan nonen. Buka. Nampaklah palang pintu itu. Diakomodir, apa namanya? Akomodir itu apa namanya? Ada grupnya. Saya ngomong ke pengurus, berarti Pak Ustadz selama ini kami kena bodoh-bodohi. Iyalah, saya bilang. Kalian nggak cek. Makanya sedekah itu harus cerdas. Kita tidak tahu motif modus orang. Ini mohon maaf saya sampaikan, itu pengalaman saya. Saya yang kena prank. Jadi ini mohon maaf, karena ini masalah apa? Ini masalah takhallus, apanya, berlepas diri. Ini besok anak-anak kita sibuk bakar beli kembang api, mercun, trompet. Dia tidak tahu itu bukan dari Islam. Kau bakar duitmu pakai mercun, kembang api, trompet. Bagus kau impakkan ke Palestina. Duit kau bakar, saudaramu di Palestina sana menderita, makan tidak, minum tidak. Tolong Bu ya, anak-anak ini dikondisikan besok. Walaupun di atas rumah, di atas kepala kita, tuar, sampai jam 1 malam. Dia kan yang dia tunggu itu kalau tahun baru kan 00 itu. 12 lewat tek itu ya. Begitu ya, Pak Rangga ya. Di situ yang macam bodat banyak, tak berbaju, maaf ya. Ketemulah kami waktu itu, saya di Malaysia malam tahun baru. Maaf, kondom-kondom di situ semua. Untuk apa laki-laki perempuan di tanah lapang dimatikan lampu menunggu? Tar, ngapa dia di lapangan? Panggillah keyboard, panggil dangdutan. Maksiat.
apalagi tahun-tahun pemilu. Ada sponsornya, ada panitianya. Kenapa? Ada artisnya. Tapi kalau Ustadz Yunus yang tampil, Pak Rangga menjerit-jerit, "Woi, hari ini hari Kamis, ada kajian," bubar juga orang. Tapi kalau artis yang sakit sehat, inilah rayuan iblis zaman now ini. Yang datang tak berbaju, hujan pun ikut juga, degedeng. Memang iblis. Jadi ini yang harus kita berlepas diri. Ini mohon maaf ya, saya mau bilang, besok jangan ikut anak-anak awak besok main mercun, main kembang api, main trompet. Emaknya berjilbab, apa kau rajin pengajian, anak ikut agama orang. Tanazzuh, tanazaha wa taba'ada. Barra ini artinya bersih dan jauh. Bersihkan, jauhkan, itu namanya barra. Yang ilah, yang hantu, itu bersihkan, jauhkan. Illallah, itu dia. Paham ya? Saya agak pokal maghrib ini, karena saya menengok kondisi ini sakit hati saya. Kemudian ya akhul Islam rahimakumullah, Allah juga menyebut surah Mujadilah, ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ya, di ayat yang keempat Mumtahanah, di potongan ayat, kata Allah, kami berlepas diri dari kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi ini jelas, mana hitam mana putih, ya. Orang dulu itu yang dipegangnya bersih dia. Kata ayah emak nih, jangan kau keluar-keluar, bagus kau mengaji di rumah nih. Yang begitu itu bukan orang kita, orang kafir katanya. Itu orang dulu itu. Sekarang ada Honda, ada HP, dikasih uang jajan, pergi kau sana bercewek kau. Habis, anak-anak habis. Iya. Habis. Pulang habis, harga diri pun habis. Baik akhul Islam rahimakumullah, maka harus ada barra ini, pengingkaran, mengingkari, baik itu secara fisik maupun sikap, ya. Jadi kalau bahasa kita ini kan sesama kita, tapi kalau muamalah dengan mereka itu tetap ada adab-adabnya. Kita pun tak pula nampak orang mereka kita lempar, itu salah. Justru mereka kita dakwahi. Kan Nabi begitu, Nabi dakwahi dengan baik. Mereka belajar Quran. Coba yang di Eropa itu, mana anak-anak apa namanya gadis ini, gimana dakwah mereka di Eropa? Perempuan yang tak berbaju tadi, perut nampak, dikasih hadiah jilbab, dipakaikan di tengah jalan, dikasih jilbab, tersentuh hati, menetes air matanya. Wah, kalau bisa bersyahadat dia, baru mantap. Itu dakwah.
Jadi kita cerita ini bukan membenci mereka, salah. Tapi jangan sampai kita terkontaminasi. Apa arti itu, Pak Rangga? Ini orang kampus. Tercemar. Jangan sampai kita terwarnai. Paham tuh? Cukuplah kira-kira. Nanti banyak kali meledak nih mikrofon nih. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.